Perkenalkan, nama saya Vanessa Sasmita Devi. Saya dari jurusan Business Management dari Binus University. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil dari proyek kelompok saya dan teman-teman saya dalam mata kuliah Karakter Building Pancasila yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Peningkatan Perokok Anak di Bawah Umur di Jakarta Timur. Saya dan teman-teman saya mengangkat isu ini karena mengetahui adanya jumlah perokok aktif di Indonesia itu sendiri telah mencapai 70 juta orang. Dan sekitar 7,4% adalah anak-anak di usia 10 hingga 18 tahun berdasarkan SKI 2023. Dan di Jakarta Timur sendiri, anak usia 10 sampai dengan 14 tahun mencakup 18,4% dari populasi perokok di usia muda di Indonesia. Nah, dari permasalahan ini, saya dan teman-teman saya merumuskan 4 pertanyaan atau 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja faktor yang mempengaruhi anak di bawah umur untuk mulai merokok. Yang kedua, bagaimana dampak fisik dan psikis bagi anak-anak yang merokok. Yang ketiga, kebijakan apa yang telah ataupun sedang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka perokok anak. Dan yang keempat atau yang terakhir, apa saja upaya atau solusi konkret yang dapat diterapkan. Dan untuk menjawabnya, kami melakukan observasi dan juga wawancara secara langsung kepada 5 sumber atau 5 narasumber dari berbagai latar belakang. Tentunya yang pertama, kami melakukan wawancara kepada tenaga kesehatan puskesmas, yaitu melalui Ibu Magdalena dari Puskesmas Ceger. Beliau menjelaskan bahwa tekanan teman biasanya atau kebiasaan dalam keluarga dan pengaruh lingkungan menjadi faktor pendorong. Nah, dampaknya juga tentunya sangat serius karena dapat memicu kanker paru-paru, kerusakan paru, gigi, dan juga pembuluh darah. Dan untuk dampak fisiknya sendiri, adanya gangguan konsentrasi dan juga adiksi nikotin. Lalu kami juga mewawancarai Bapak Luki dari Kementerian Kesehatan RI yang menyebut bahwa lemahnya regulasi dan akses bebas terhadap rokok itu sendiri di sekitar sekolah adalah menjadi suatu akar permasalahan. Lalu meski sudah adanya program UKS di kawasan tanpa perokok, juga pelaksanaannya pun juga masih belum konsisten, di mana program UKS sekolah anak dan juga zona KTR juga masih belum efektif sepenuhnya. Ia menekankan juga bahwa pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan di tingkat komunitas itu sangat-sangat penting. Lalu ada warga terdampak yaitu Ibu Alfi menyebutkan bahwa sekolah itu tidak menindak perilaku merokok di luar pagar. Hal ini karena kebanyakan sekolah menganggap yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut sudah di luar jangkauan sekolah. Jadi banyak sekali di lingkungan Ibu Alfi, pelajar SMP itu sudah terbiasa merokok di luar sekolah. Namun kembali lagi sayangnya kurangnya kepekaan dari pihak sekolah untuk menegur ataupun memberikan teguran karena ia sudah melakukan itu di luar sekolah, itu menjadi satu faktor tinggi adanya banyaknya anak-anak di bawah umur melakukan kegiatan tersebut. Lalu ada anak perokok yaitu Vira, seorang mahasiswi yang mulai merokok sejak SMA karena ajakan teman, di mana dia mengatakan bahwa akses dia terhadap rokok itu sangat mudah ketika dia SMA, karena ketika membeli rokok tidak ada batasan untuk tidak ada batasan umur ataupun tidak ada pengecekan kembali dari pihak warung apakah dia sudah cukup umur atau belum untuk membeli barang tersebut. Lalu yang kedua, hal ini mengakibatkan dia menjadi sulit adanya adiksi
jadi sulit untuk berhenti. Pada akhirnya dia menjadi social smoker, di mana dia merokok hanya ketika sedang bersama teman-temannya saja. Dan ini sangat disayangkan karena sebenarnya jika dia tidak terjerumus di awal, dia tidak akan menjadi seorang. Lalu ada kami juga mewawancarai anak non-perokok yaitu Iksan, siswa SMP yang justru menolak ajakan teman-temannya untuk merokok. Walaupun ayahnya merokok juga, namun ia tetap berpegang pada prinsip pribadi dan juga dukungan dari keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi diri, prinsip yang kuat, dan dukungan keluarga pun juga sangat penting untuk mendorong seorang anak-anak untuk tidak menyentuh barang tersebut. Lalu dari hasil semua temuan tersebut, saya dan kelompok saya juga memberikan 4 solusi utama, yaitu menemukan 4 solusi utama, yaitu edukasi dan penyuluhan sejak dini di sekolah dan juga keluarga, lalu penegakan hukum yang tegas terhadap penjualan rokok kepada anak-anak. 3. Penciptaan lingkungan sosial yang positif dan produktif bagi remaja. Dan yang keempat, sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Secara pribadi, melalui wawancara dengan Vira, saya semakin menyadari bahwa merokok pada remaja bukan semata soal iklan ataupun keluarga, tetapi juga pengaruh sosial yang sangat kuat, di mana dari hasil wawancara saya, Vira sendiri terjerumus karena adanya ajakan dari teman-temannya dan melihat sekelilingnya teman-temannya merokok. Jadi dia menganggap merokok di bawah umur adalah suatu hal yang wajar. Yang kedua, akses yang sangat mudah itu juga memperparah situasi, akan lemahnya kontrol dan memperkuat kebiasaan tersebut. Karena balik lagi tidak ada batasan, tidak ada pengecekan latar belakang. Jadinya bahkan siswa SMP yang tadi dikatakan oleh Ibu Alfi bahwa mereka pun dapat dengan mudah juga mengakses rokok di lingkungan mereka. Lalu yang ketiga, anak muda seperti Vira dan anak-anak yang lainnya sadar akan resikonya tapi tidak cukup kuat untuk melawan adiksi yang telah mereka dapatkan dari efek samping merokok itu sendiri. Jadi dari sini saya dapat mengambil garis bawah bahwa saya dapat belajar bahwa upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh. Kita harus berani untuk menjadi sebuah contoh dan juga edukasi dan untuk membangun lingkungan yang sehat dan juga bisa membuat anak-anak untuk mengambil keputusan yang lebih bijak juga, membuat lingkungan generasi muda kita menjadi lebih baik dan lebih sehat. Demikian presentasi saya, semoga proyek ini tidak hanya menjadi sebuah tugas akademik, namun juga memicu kita untuk mendorong kesadaran kita untuk lebih peduli kepada generasi muda kita untuk membangun lingkungan dan generasi yang lebih sehat. Sekian presentasi saya, terima kasih.